yang ini murung, ya, terhina, takut, khawatir, ngaderek-dek gitu kira-kiranya. Ya, itu begitu. Kenapa? Karena amilatun nasibah. Kalau tadi perbuatannya Allah ridhoi, yang ini perbuatannya yang Allah murkai gitu. Amilatun nasibah. Apa gambaran azabnya? Itu ayat seterusnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah fiha apa? Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori la yusminu wala yugni min ju. Nah, ini nanti dibaca Pak ya. Surah Al-Ghasyiyah ya, ayat 2 sampai 6 itu 7 ya Mas. Itu menunjukkan nadhiro. Peringatan dari Allah kalau kita kufur kepadanya akan dapat itu kira-kira. Tapi ayat 8 sampai ayat 16-nya berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh layak mendapatkan tadi balasan dari ayat 8 sampai ayat 16. Itu tugas Rasul itu Pak, menyampaikan berita gembira, menyampaikan apa tadi? Peringatan pada umat manusia agar tidak kufur, tidak jadi orang munafik, tidak jadi orang musyrik, orang fasik, orang mujrimun. Nah, ini orang-orang yang berdosa kepada Allah. Tapi hendaklah kita ya menjadi orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang berbuat kebaikan agar nanti mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Itu disebut dengan mubasyiron wa nadhiron. Kemudian misi yang keempat, sedikit lagi Pak, wada'iyan ilallahi biiznihi. Nah, itu. Jadi yang keempat surah Al-Ahzab ayat berarti 46-nya ya. Rasul itu bertugas memiliki misi untuk mengajak manusia ke jalan Allah sekalian. Mengajak berdakwah, itu misi Rasul. Ya, dan semua Rasul misinya itu mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia ke jalan kebenaran, ke jalan kebaikan, ke jalan keselamatan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau begitu kita umat Rasul pun punya kewajiban untuk terus aktif menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Kita tidak boleh berhenti Pak, ya, untuk mengajak kebaikan. Pada kajian beberapa minggu yang lalu kita pernah menyampaikan tentang pentingnya urgensi mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Pernah Pak ya? Coba saya ulangi lagi nih. Yang pertama, kalau kita aktif berdakwah Pak, pertama Allah akan menolong kita. Itu surah Al-Hajj ayat 40 dan 41. Walayang suranallah mayang suruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina imma kanu fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Jadi kalau kita aktif mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, kita akan ditolong oleh Allah. Itu yang pertama. Kalau kita aktif melarang kemungkaran, menyuruh kebaikan, maka kita menjadi umat yang unggul. Khairul ummah. Jadi umat yang unggul ini dikaitkan dengan dakwah yang dilakukan. Jadi umat Islam ini akan menjadi umat yang terbaik kalau aktif berdakwah gitu kira-kira. Tapi kalau dakwahnya nggak aktif, jadi umat yang marginal deh. Alhamdulillah jangan sampai terjadi. Maka harus aktif dakwah itu Pak. Kita semua punya kewajiban untuk mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Nanti dalam surah Ali Imran ayat 110 itu kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau sebaik-baik umat yang diturunkan kepada manusia untuk mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, beriman kepada Allah. Jadi syarat umat yang unggul itu, umat terbaik itu harus aktif untuk melakukan dakwah, mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Yang ketiga, kalau kita aktif berdakwah, Pak, ya, aktif berdakwah, maka kita akan bisa ya
membentengi dari opini yang keliru, yang menyesatkan. Sekarang kan banyak kan ya opini kali ya. Informasi-informasi yang bisa membentuk itu kan adab akhlak yang buruk itu kan. Karena manusia itu aktivitasnya bagaimana info yang diakses gitu. Kalau informasi yang dia baca, yang dia dengar itu yang buruk-buruk menjadi pemikiran, menjadi pola pikir, akan jadi perilaku gitu kan. Maka dakwah harus masif gitu kan untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Seperti mengatakan harus kita banjiri konten-konten YouTube yang isinya kebenaran, kebaikan, kebajikan, gitu kan? Agar yang dilihat oleh umat ini yang baik-baik gitu. Kalau yang baik-baik itu sudah dilihat terus, didengar dan dibaca, maka akan membentuk mindset ya, pola pikir kan, itu akan membentuk perilaku pada akhirnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, ya kita harus banyak menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Kalau dari pagi sampai malam generasi kita melihat tayangan yang sifatnya kekerasan, dulu ada Smackdown ya, dulu ya, bayangkan tuh. Smackdown dilihat oleh anak SD di kelas ngabanting terus. Ada kasus anak SD ngebanting temennya gara-gara itu. Jadi bagaimana yang dia lihat, yang dia dengar itu akan menjadi perilaku gitu. Maka bisa dibayangkan kalau opini yang masuk dalam pikiran misalnya itu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, maka akan dipastikan akan ada adab dan akhlak yang buruk. Maka itu pentingnya dakwah. Agar yang masuk ke dalam telinga, pikiran, hati itu yang baik-baik. Pesan-pesan agama, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga menghidupkan hati. Jadi kalau Quran itu menjadi ada di filing sistem otak kita gitu ya, atau hati kita, itu akan hidup gitu kan? Akan hidup hati kita dan jiwa kita. Karena Quran menghidupkan ya, hati dan jiwa serta perasaan. Itulah urgensi dakwah. Yang keempat, kalau kita aktif berdakwah, Pak rahimakumullah, maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Itu surah At-Taubah ayat 71. Ayat 71. Jadi ulaika sayarhamuhumullah. Mereka orang yang aktif berdakwah akan mendapat rahmat dari Allah. Dikasihi oleh Allah. Dipikirnya aku Allah gitu kata orang Sunda itu kalau kita aktif berdakwah. Itu At-Taubah ayat 71. Jadi wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu tuh ya. Jadi kita ini harus saling berwala, aktif bergandengan tangan, melakukan barisan untuk sama-sama berdakwah. Di tengah kehidupan yang banyak nilai-nilai yang tergerus ya, nilai kebaikan ya, itu kita harus aktif juga tuh bersama-sama ya untuk membentengi ya, kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan akhlak dan lain sebagainya itu dengan proses dakwah ini harus aktif aja. Kalau tidak ya sudah kehidupan menjadi. Dan yang keenam, kalau kita aktif berdakwah kita telah menyelamatkan, menutup azab Allah sekalian. Karena kalau kita nggak berdakwah sama dengan membuka azab Allah. Dalam arti melarang kemungkaran, menyuruh kebaikan. Dulu saya menyampaikan kalau dalam perahu, kalau ada orang ya, berperjalanan di laut, pakainya kapal laut ya, isinya misalkan 2.000 orang atau 1.000 orang kan. Sebenarnya kan harus menjaga agar selamat. Kalau ada satu orang melobangi itu laut dengan alasan mau ngambil air gitu kan. Ya. Yang lainnya acuh gitu. Tidak peduli apa yang terjadi waktu itu. Kalau tenggelam, pertanyaannya apakah yang merasakan yang membolongi aja? Tidak. Semua penumpang akan ikut tenggelam. Kenapa? Karena penumpang semuanya itu tidak peduli dengan kerusakan yang dilakukan oleh seorang atau dua orang itu. Sama kehidupan ini. Kalau ada orang berbuat maksiat, berjudi, berzina, kemudian berbuat zolim, kita diam aja, nafsi-nafsi. Kalau kata orang Sunda itu, ya aing-aing sia-sia gitu kan. Kalau orang Jakarta bilang gue, lu. Orang Arab nafsi-nafsi gitu. Itu bahaya sekali itu. Ya. Apa yang terjadi itu? Kalau azab turun bukan menimpa
orang-orang yang berbuat zalim saja, orang yang berbuat maksiat saja, orang yang baik pun akan kebahagiaan. Sampai seperti itu, orang yang melobangi tapal laut itu gitu, yang lainnya cuek, sabodo urus sama nena. Kalau tenggelam, semuanya ikut tenggelam gitu. Nah, jadi kalau azab turun akan kena semua. Kenapa? Karena orang-orang baiknya nggak peduli dengan kemungkaran di sekitarnya. Maka untuk itu perlu kita amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah azab Allah. Ya, agar Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya, kebaikannya. Maka misi Rasul yang keempat, wada'iyan ilallahi biiznihi. Dan Rasul punya misi mengajak manusia ke jalan Allah. Dan kita umatnya punya kewajiban melanjutkan estafet perjuangan dakwah Rasul. Karena dalam surah Fusilat ayat 33 itu bahwa dakwah itu adalah tugas kita semua sekali. Bukan tugas ustaz saja gitu. Ke ayat kemungkaran kan di dia nungguan ustaz kan nggak begitu. Ya, kita semua harus bergerak bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Harus menyatu, berhimpun. Di tengah-tengah sekarang ini dakwah nggak bisa sendirian, Pak. Harus berjamaah. Harus berhimpun semua profesi, semua keahlian. Berhimpun jadi satu. Ya, ada yang penglomeratnya, ada yang pengusahanya, ada yang pendidiknya, ada yang juga teknokratnya, ada yang intelektualnya, ada yang ahli kedokterannya gitu ya. Nah, sekarang harus mengumpul Pak ya dalam barisan dakwah. Karena kalau dakwah itu sendirian, single fighter Pak, waduh, berat. Mesti ada yang ahli IT-nya, nah, seperti ya Al-Kausar kan, nah, dakwahnya pakai live streaming, mesti ada kan. Nah, Ustadz kan sesoranganan kianya gitu kan, mesti ada pembagian tugas. Semuanya sekalian ya harus kita berhimpun dalam dakwah, bersatu, berwala, seia sekata dalam dakwah. Karena orang-orang yang nggak suka dengan kebenaran pun mereka mengajak pada keburukan. Agresif juga mereka kan. Orang-orang yang nggak suka dengan kebaikan juga mengajak juga ya ke jalan keburukan. Dengan masif juga gitu. Ya masa kita mengajak ke jalan Allah, mengajak ke surga, mengajak kebenaran yang leha-leha gitu. Maka harus agresif juga dalam mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Ini tugas Rasul yang keempat dalam diutus ke dunia untuk wada'iyan ilallahi bi'idni, mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, kita pun umatnya harus aktif mengajak ke jalan Allah agar lahir individu-individu yang baik dan masyarakat yang baik. Karena dakwah itu ujungnya gitu Pak. Lahirnya, outputnya kan gitu. Lahirnya syakhsiyah thayyibah, individu yang baik. Dan ijtimaiyah thayyibah, dan masyarakat yang baik dengan landasan sistem Islam yang baik. Kan begitu ya. Nah, maka kalau sudah individu baik, masyarakatnya baik, sistemnya juga baik, lahirlah badatun thayyibatun warbun ghafur. Itu masyarakat madani yang harus contohkan di Madinah Al-Munawwarah dan Fatu Mekah, kemudian ke Mekah kembali. Ini dakwah. Sekalian untuk itulah maka yang keempat misi Rasul adalah berdakwah. Dan yang terakhir, yang kelima, pas ini jam 6 ya. Yang kedua wasirojan muniro. Jadi misi Rasul yang keenam adalah menjadi cahaya, lampu penerang Pak. Ya, lentera. Memberikan cahaya buat umat manusia. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya karena berkat jasa Rasulullah kita mengetahui Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Ya, berkat jasa Rasulullah yang berdakwah begitu gigih siang dan malam. Ya, kadang-kadang nggak memperhatikan keselamatan dirinya ya, untuk dakwah sampai diembargo 3 tahun, sampai diarak-arak, dilempari, sampai bercucuran darah di Thaif ya, sampai hijrah ke Madinah hanya untuk supaya umatnya selamat. Dan kita berkat Rasul mengetahui cara beribadah kepada Allah. Rasul mengatakan sallu kama rotumuni usolli. Bayangkan kalau Rasul tidak diutus, kumaha nasib orang. Kayak menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari,
Rasul diutus pun masih banyak begitu gitu. Kamu awal Rasul gitu kan. Nah, kita alhamdulillah ya karena Rasul kita tahu juga hak kewajiban sebagai suami ke istri. Kata Rasul, hai suami-suami, ya berilah istrimu makan apa yang kau makan. Berilah istrimu pakai apa yang kau pakai. Jangan engkau sakiti hati dan perasaannya. Begitu Rasul mengatakan. Ya, panggillah dengan panggilan yang baik. Ya Humairo. Kan dicontohkan kan? Jangan kau panggil dengan borokoko, gitu kan? Robehen, nurus tunjuk. Nah, ini kan nggak boleh. Itu Rasul tuh nuntun kita kan? Ya. Dan kita pun disuruh untuk tidak melakukan kekerasan fisik, kan begitu. Wala tadribul wajha, jangan engkau pukul, ya pukul istrimu, ya sehingga dia menjadi sakit dengan pukulanmu. Ya, sekarang lagi ramai kan, ya sedang ramai sekarang kan, ada orang yang dipukul suaminya, sampai ke pengadilan, ya, sampai ke polisi. Ya. Betul Pak ya? Nah, itu update sedikit tuh ya. Nah, Ibu Lesti siapa tuh ya? Ya mudah-mudahan lah, ya selesai urusannya ya. Nah itu pas kayak itu Rasul itu mencontohkan kita. Sirojam muniro. Jadi kita tercerahkan. Dengan Rasul datang, tercerahkan hati kita. Tercerahkan jiwa kita. Tercerahkan pikiran kita. Disuruh kita ngaji oleh Rasul. Utlubil ilma minal mahdi ilalahdi. Tolabul ilmi faridotun. Maka itu kan agar kita tidak menjadi orang yang bodoh. Agar kita tercerahkan akal pikiran kita. Rasul suruh kita ngaji. Apa yang diaji? Ya apa aja, ikro ya lautan, ikro daratan, ikro struktur tanah, ikro cuaca, ikro bintang, ikro bulan, ikro matahari, ikro itu langit yang terbentang, ya ikro apalagi lautan kan, marojal bahroini yaltaqiyan ya, ikro dirimu, ikro otak, ikro jantung, ikro mata, ikro telinga, ikro hidung, THT. Suruh dibaca itu Rasul tuh nyuruh kita tercerahkan kita menjadi umat yang tidak jahiliyah Pak. Itu Rasul datang berkat Rasul sirojam muniro. Maka berkat Rasul lah kita semuanya beradab hidup. Jadi orang yang beradab. Bayangkan dulu itu ketika jahiliyah seorang anak bisa mewarisi istri bekas bapaknya gitu. Bayangkan itu nggak beradab kan? Makanya Rasul datang. La tankihu manakah abakum minanisa. Janganlah engkau menikahi ya istri bekas bapamu. Itu kan ibunya kan. Bayangkan jahiliyah itu kalau suami meninggal ibunya diwarisi oleh anaknya gitu. Ini kan nggak beradab. Maka Rasul datang membawa peradaban yang agung, yang mulia, menghapuskan tradisi jahiliyah. Ya. Yang luar biasa jahiliyah. Maka itulah maka sirojam muniro. Rasul datang dengan cahaya ya, dengan lentera, dengan juga petunjuk yang memberikan kepada kita kehidupan yang tercerahkan. Ya, hati, jiwa, raga, perasaan, pikiran tercerahkan semuanya. Berkat Rasul itu beliau contohkan dalam kehidupannya, baik di Mekah maupun di Madinah. Lengkap sudah. Maka perintahnya dalam surah Al-Ahzab ayat 21, surah Al-Mumtahanah ayat 6, itulah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita punya kewajiban untuk ikuti jejak langkah beliau yang sempurna itu. Maka jangan heran kalau para penyair itu mengungkapkan lewat syair-syairnya itu. Anta badrun, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Karena itu ada sirojan muniro kan, cahaya ya, ada apa yang memberikan kehidupan apa lentera ya, lampu yang bercahaya gitu kan. Makanya ada ungkapan-ungkapan. Sampai-sampai ada ungkapan begini, man ro'a wajhaka yas'an ya karimal walidain. Hauduka sofil mubarak wirduna yauman nusyur. Jadi barang siapa yang melihat wajah Rasul katanya, maka akan terasa bahagia ya, terasa gembira ya. Jadi kalau melihat wajah Rasul itu katanya ini dalam ungkapan ya, berwibawa ya, tapi ketika duduk dengan Rasul merasa mencintai gitu. Nah ini
menarik ya. Allah mengatakan sirajam muniro. Maka diungkapkan. Kalau dalam dulu tuh ada ya. Ketika kecil saya masih ingat tuh. Sallallahu ala Muhammad marhaba, gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam marhaba, man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Jadi itu ungkapan, Pak. Ungkapan kepada Rasul. Karena beliau adalah sirajam munir. Allah sebut sirajam munir. Jadi lampu lentera yang memberikan cahaya kehidupan buat umat manusia. Alhamdulillah kita menjadi umat Rasul. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Pas sekalian, itu barangkali 5 misi Rasul yang diungkap oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Yang pertama apa tadi, Pak? Syahidan. Tulis Pak ya 5 ya. Terakhir ya Pak ya. Supaya enggak lewat itu aja. 1 syahidan. Saksi, Pak. Yang kedua mubasyiron. Pemberi kabar gembira. Yang ketiga naziron, pemberi peringatan. Yang keempat non itu da'ian, apa? Da'ian ilallah. Betul. Yang kelima sirojam muniron. Wah, ini yang tidak, siroj itu kan apa, Pak? Cahaya lampu, Pak. Siroj bukan misbah, tapi siroj, lebih hidup itu. Jadi terangnya itu ya luar biasa ya. Siroj lampu yang menerangi, jadi memberikan pencerahan kehidupan manusia. Ini yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Maka pada surah Al-Ahzab ayat 56, 57, 58, ini saya dibaca lagi. Di sini kita suruh untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi